Dunia Anin yang tampak sempurna seketika runtuh saat ia menemukan bukti bahwa suaminya, Chandra, justru menjalin hubungan terlarang dengan adik kandungnya sendiri, Bianca. Di tengah rasa hancur yang mendalam, Anin menolak untuk menjadi korban yang lemah dan memilih untuk merancang strategi pembalasan yang paling elegan namun mematikan. Dengan bantuan Rian, seorang pengusaha misterius yang berkuasa, Anin perlahan-lahan mengambil kembali semua aset, martabat, dan kebahagiaannya, hingga membuat kedua pengkhianat itu jatuh ke titik terendah. Kehidupan baru Anin kini jauh lebih gemilang dan berkelas, meninggalkan Chandra dan Bianca dalam penyesalan abadi yang tak berujung. Akankah Chandra mampu mendapatkan kembali hati Anin? Atau justru Anin akan melangkah pergi selamanya menuju puncak kesuksesan yang tak tergapai? Wah, sangat seru sekali ya perjalanan hidup Anin ini. Ngomong-ngomong, para penonton yang setia mengikuti cerita ini berasal dari kota mana saja nih? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar di ruang makan, memantulkan kilau pada deretan peralatan makan perak yang tertata rapi. Anin berdiri mematung di depan meja, memandangi sebuah kue kecil dengan lilin angka 5 yang belum sempat dinyalakan. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, sebuah tonggak sejarah yang seharusnya dirayakan dengan pelukan hangat dan tawa bahagia. Namun, suasana di rumah megah itu terasa begitu dingin dan hampa, seolah dinding-dindingnya ikut membeku dalam kesunyian. Anin menarik napas panjang, mencoba mengusir sesak yang mulai menghimpit dadanya. Ia telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk memasak hidangan kesukaan Chandra, namun sang suami hanya mengirimkan pesan singkat berisi permohonan maaf karena harus lembur di kantor. Ada sesuatu yang janggal dalam nada pesan itu, sesuatu yang membuat naluri seorang istri dalam diri Anin terusik, meskipun ia berulang kali meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Anin berjalan menuju ruang kerja Chandra, sekadar ingin merasakan kehadiran pria itu di sana. Namun, saat ia merapikan beberapa dokumen yang berserakan, matanya tertuju pada sebuah kotak beludru merah kecil yang tersembunyi di balik tumpukan buku. Jantungnya berdegup kencang karena kegembiraan yang sesaat. Ia mengira Chandra menyiapkan kejutan untuknya. Namun, saat membukanya, ia menemukan sebuah kalung berlian dengan inisial B. Seketika, senyumnya luntur. Huruf itu bukan untuk Anin. Pikirannya langsung melayang pada Bianca, adiknya yang baru saja menetap kembali di rumah ini. Anin mencoba menepis pikiran buruk itu, menganggap mungkin itu adalah hadiah persaudaraan biasa. Namun, kehampaan yang ia rasakan selama beberapa bulan terakhir kini mulai berubah menjadi kecemasan yang nyata. Ia duduk di kursi kerja Chandra, menatap taman belakang yang gelap, menyadari bahwa kehidupan pernikahannya yang tampak sempurna dari luar, sebenarnya sedang berada di ambang keretakan yang tidak terlihat oleh mata. Langkah kaki yang ringan di atas lantai marmer membuyarkan lamunan Anin, saat Bianca muncul dari balik pintu dengan senyum manis yang selalu berhasil meluluhkan hati siapapun. Adiknya itu tampak begitu segar, mengenakan gaun tidur sutra yang berkilau, kontras dengan raut wajah Anin yang tampak lelah dan penuh tanda tanya. Bianca segera menghampiri Anin, memeluknya sekilas, lalu duduk di sofa sambil bercerita antusias tentang betapa senangnya ia bisa kembali ke rumah setelah sekian lama berada di negeri orang. Anin berusaha menyimak, namun matanya terus tertuju pada kotak beludru merah yang tadi ia temukan, yang kini sudah ia sembunyikan kembali di balik buku. Ia memperhatikan gerak-gerik Bianca dengan seksama, mencari sebuah petunjuk, atau sekadar pembenaran bahwa kecurigaannya hanyalah bualan imajinasi yang terlalu sensitif. Suasana berubah menjadi canggung ketika Bianca mulai memuji kebaikan Chandra yang sangat perhatian membantu segala proses kepindahannya. Anin hanya bisa tersenyum tipis, merasakan sebuah getaran aneh di ulu hatinya saat nama suaminya disebut dengan nada yang begitu akrab oleh adiknya sendiri. Tak lama kemudian, suara deru mobil terdengar dari halaman depan, menandakan Chandra telah pulang. Pria itu masuk ke dalam rumah dengan wajah yang tampak lelah. Namun, matanya seketika berbinar saat melihat Bianca yang menyambutnya lebih dulu di ruang tengah. Anin berdiri di ambang pintu ruang kerja, memperhatikan interaksi mereka dari kejauhan. Ada sebuah kehangatan yang tidak biasa. Sebuah cara mereka bertukar pandang yang terasa terlalu dalam untuk sekadar hubungan antara kakak ipar dan adik. Malam itu, saat mereka duduk bersama di ruang makan menyantap sisa hidangan ulang tahun pernikahan yang mulai mendingin, Anin merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri.
Ia menyadari bahwa kehadiran Bianca bukan sekadar untuk melepas rindu, melainkan membawa sebuah misteri yang perlahan mulai menggerogoti ketenangan batinnya sebagai seorang istri. Ketidaknyamanan yang menyelinap di relung hati Anin semakin menjadi-jadi ketika ia melihat Chandra secara alami menarik kursi untuk Bianca. Sebuah gestur kecil yang biasanya hanya diperuntukkan baginya. Di bawah temaram lampu gantung, suasana makan malam itu terasa mencekam bagi Anin, meskipun tawa kecil Bianca terus mengisi keheningan. Chandra tampak lebih bersemangat menceritakan ambisi bisnisnya kepada Bianca, sementara Anin hanya duduk diam, mengaduk makanan di piringnya tanpa selera. Ia merasa ada sebuah frekuensi rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka berdua, sebuah bahasa tubuh yang membuat Anin merasa terisolasi secara perlahan. Setiap kali mata Chandra bersinggungan dengan mata adiknya, ada kilat kekaguman yang tidak bisa disembunyikan, sesuatu yang sudah lama hilang dari tatapan suaminya saat memandang dirinya. Kecurigaan itu semakin menguat ketika ponsel Chandra bergetar di atas meja, dan Bianca dengan spontan melirik layarnya sambil tersenyum penuh arti, seolah ia tahu siapa yang menghubungi kakaknya di jam istirahat. Anin mencoba memecah suasana dengan menanyakan rencana karir Bianca ke depan. Namun adiknya hanya menjawab dengan santai bahwa ia ingin menikmati waktu santainya terlebih dahulu di rumah ini. Perasaan hampa yang dirasakan Anin kini bercampur dengan rasa sesak yang menyesakkan dada, membuatnya harus berpamitan lebih awal untuk menuju kamar dengan alasan pening. Namun, saat ia berdiri di balkon kamar yang menghadap ke arah taman bawah, ia melihat bayangan dua orang yang berdiri sangat berdekatan di bawah pohon Kamboja. Meski hari sudah sangat larut, mereka tetap terlibat dalam pembicaraan serius yang disertai sentuhan lembut pada lengan. Di bawah sinar bulan yang redup, Anin akhirnya menyadari bahwa dunianya yang selama ini ia bangun dengan penuh cinta, mungkin sedang diserang oleh orang-orang yang paling ia percayai. Pemandangan di bawah pohon Kamboja itu terus membayangi pikiran Anin hingga fajar menyingsing, memaksa dirinya untuk tidak lagi berdiam diri meratapi nasib yang belum pasti. Ia memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya dan menghadiri sebuah seminar bisnis properti bergengsi, tempat di mana ia berharap bisa mengalihkan fokus dari kemelut domestik yang menyesakan. Di tengah keriuhan para pengusaha sukses, Anin berdiri di sudut ruangan, mencoba menyesuaikan diri dengan atmosfer profesional yang sudah lama ia tinggalkan demi peran sebagai istri. Saat itulah, seorang pria dengan setelan jas hitam yang sangat rapi menghampirinya, membawa aura otoritas yang tenang namun sangat kuat. Pria itu adalah Rian, sosok yang dikenal sebagai pemain besar di industri konstruksi, yang secara mengejutkan memulai percakapan dengan memuji ketajaman pandangan Anin terhadap salah satu desain maket yang dipamerkan. Interaksi singkat itu terasa sangat berbeda. Rian tidak memandangnya sebagai sosok lemah, melainkan sebagai individu yang memiliki potensi besar yang terpendam. Perbincangan mereka mengalir jauh lebih natural daripada percakapannya dengan Chandra dalam setahun terakhir. Rian memberikan sebuah kartu nama eksklusif, menyarankan agar Anin mencoba menyalurkan energinya untuk membangun sesuatu yang nyata daripada sekedar menjadi pendukung di balik layar. Anin menyimpan kartu itu dengan tangan yang sedikit gemetar, merasakan secercah harapan baru yang menyulut kembali ambisinya yang sempat padam. Namun semangat itu seketika diuji saat ia kembali ke rumah dan menemukan Bianca sedang asyik menata bunga di ruang tamu, sementara Chandra berdiri di belakangnya sambil sesekali memperbaiki posisi rambut sang adik ipar yang berantakan. Adegan domestik yang terlihat harmonis itu justru menjadi pematik api di hati Anin. Ia tidak lagi ingin menjadi penonton pasif. Ia harus segera mengambil langkah nyata sebelum benar-benar kehilangan pijakan di tanahnya sendiri. Genggaman tangan Anin pada tasnya mengerat saat ia melewati ruang tamu tanpa sepatah kata pun, mengabaikan tatapan heran dari suaminya yang masih berdiri begitu dekat dengan Bianca. Ia segera mengunci diri di kamar, bukan untuk menangis, melainkan untuk merenungkan saran Rian yang terus terngiang di kepalanya. Namun keheningan itu mendadak pecah oleh denting notifikasi dari ponselnya yang tergeletak di atas meja rias. Sebuah nomor tidak dikenal mengirimkan sebuah pesan singkat yang berisi rincian jadwal reservasi sebuah restoran mewah di pusat kota untuk besok siang. Nama yang tertera sebagai pemesan adalah Chandra, namun jumlah tamu yang dipesan hanya untuk 2 orang. Dada Anin berdegup kencang, karena ia tahu persis bahwa besok Chandra mengatakan ada rapat proyek besar di luar kota yang tidak bisa ditinggalkan.
Rasa penasaran yang bercampur dengan kecemasan mulai mendorong Anin untuk bertindak lebih jauh dari biasanya. Ia mencoba memeriksa riwayat Pramban di komputer rumah yang sering digunakan bersama, dan menemukan beberapa pencarian tentang destinasi liburan romantis yang tidak pernah dibahas bersamanya. Setiap temuan baru terasa seperti kepingan teka-teki yang mulai membentuk gambaran menyakitkan tentang sebuah pengkhianatan yang terencana. Di tengah kegelisahan itu, pesan kedua masuk. Kali ini berupa sebuah foto buram yang memperlihatkan Chandra sedang memberikan sebuah bingkiah hadiah kepada seorang wanita yang mengenakan syal milik Bianca. Anin merasa dunianya seakan berputar, namun ia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan tidak meledak dalam amarah yang sia-sia. Ia menyadari bahwa lawan yang ia hadapi adalah orang-orang terdekatnya, sehingga ia membutuhkan strategi yang lebih cerdas daripada sekadar konfrontasi emosional. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, ia mengambil kartu nama Rian dari saku jasnya, menyadari bahwa membangun relasi baru adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan harga dirinya yang mulai terkoyak. Tekad yang membara di dalam hati Anin membuatnya tak bisa memejamkan mata malam itu, meskipun jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia melangkah perlahan menuju gudang penyimpanan di lantai bawah, tempat di mana barang-barang lama milik Bianca diletakkan sementara sebelum dipindahkan ke kamarnya. Di antara tumpukan kardus yang masih tersegel, Anin menemukan sebuah tas kamera kulit yang tampak usang, namun sering dibawa oleh adiknya saat melakukan perjalanan jauh. Dengan napas tertahan, ia mengeluarkan kamera digital itu dan menyalakannya, berharap tidak menemukan apapun yang bisa memperparah luka hatinya. Namun, saat jemarinya mulai menekan tombol navigasi untuk melihat galeri foto, kenyataan pahit seolah menghantamnya tanpa ampun. Layar kecil itu menampilkan serangkaian momen yang diambil secara sembunyi-sembunyi selama beberapa minggu terakhir, tepat di dalam rumah ini. Foto-foto tersebut memperlihatkan keintiman yang tidak lazim. Chandra yang sedang menyuapi Bianca di dapur saat Anin sedang pergi berbelanja, hingga pantulan mereka di cermin saat Chandra memeluk pinggang adiknya dengan penuh kasih sayang. Namun, bukti yang paling telak adalah sebuah video singkat tanpa suara yang memperlihatkan Chandra menyerahkan sebuah jam tangan bermerek yang sangat mahal kepada Bianca di taman belakang. Jam tangan yang sama dengan yang pernah Anin lihat di lengan suaminya beberapa waktu lalu. Anin merasa tubuhnya lemas, jemarinya bergetar hebat hingga kamera itu nyaris terjatuh ke lantai. Rasa sakit itu bukan lagi sekedar kecurigaan, melainkan sebuah konfirmasi atas pengkhianatan ganda yang dilakukan oleh dua orang yang ia cintai paling tulus. Alih-alih meratap, Anin segera menyalin seluruh data tersebut ke dalam sebuah kandar kilat kecil yang selalu ia bawa. Di tengah kegelapan gudang yang pengap, Anin bersumpah bahwa air mata yang jatuh malam ini adalah yang terakhir kalinya. Ia kini memiliki senjata yang cukup kuat untuk menghancurkan sandiwara mereka. Namun, ia memilih untuk menyimpan amunisi itu sampai saat yang paling tepat tiba. Kandar kilat yang kini berada dalam genggamannya terasa begitu berat, seolah menyimpan beban seluruh rahasia kotor yang baru saja ia saksikan. Anin menyimpan benda kecil itu di tempat yang paling aman, lalu kembali ke kamarnya dengan langkah yang jauh lebih mantap daripada saat ia turun tadi. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenaran dari pesan misterius tentang restoran tersebut. Dengan mengenakan kacamata hitam besar dan pakaian yang belum pernah ia pakai sebelumnya, ia mengikuti mobil Chandra dari kejauhan menuju sebuah kawasan elit di pusat kota. Di sana, ia melihat pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa harapannya. Chandra turun dari mobil dan dengan lembut membukakan pintu untuk Bianca. Lalu mereka berjalan masuk ke sebuah butik pakaian mewah, sambil bergandengan tangan dengan begitu eratnya. Anin memperhatikan dari balik pilar gedung, melihat bagaimana suaminya memilihkan beberapa gaun mahal, yang kemudian dicoba oleh adiknya dengan penuh kegembiraan. Rasa hancur itu kini mulai bertransformasi menjadi kekuatan yang dingin dan terukur. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjadi istri yang patuh, hingga lupa bahwa ia memiliki kecerdasan yang bisa digunakan untuk membalikkan keadaan. Saat itulah, ingatannya kembali pada sosok Rian. Tanpa ragu lagi, ia memacu kendaraannya menuju alamat kantor yang tertera di kartu pria itu.
Setibanya di sana, Anin disambut oleh kemegahan lobi perusahaan yang mencerminkan profesionalitas tingkat tinggi. Ia tidak lagi datang sebagai seorang wanita yang sedang berduka atas pengkhianatan, melainkan sebagai seorang profesional yang siap mengambil kembali kendali atas masa depannya. Saat pintu ruang kerja Rian terbuka, pria itu tampak tidak terkejut melihat kehadiran Anin. Rian menatapnya dengan tajam, seolah memahami bahwa badai di dalam diri wanita itu baru saja melahirkan sebuah tekad yang tak terjatuh untuk bangkit dari kehancuran. Tatapan tajam Rian seolah mampu menembus selapis demi selapis pertahanan diri yang masih berusaha Anin pertahankan di depan orang asing. Pria itu mempersilahkannya duduk dengan gestur yang sangat formal, namun tetap memberikan ruang bagi Anin untuk mengatur nafasnya yang masih sedikit tidak beraturan. Tanpa banyak basa-basi, Rian menyodorkan sebuah dokumen berisi draft proyek pengembangan kawasan terpadu yang sedang menjadi sorotan utama di kalangan investor. Ia menjelaskan bahwa perusahaannya membutuhkan seseorang dengan ketelitian tinggi dan integritas tanpa celah untuk mengawasi operasional inti, sebuah posisi yang menurutnya sangat cocok untuk kemampuan manajerial yang selama ini Anin pendam. Rian menekankan bahwa tawaran ini bukanlah sebuah bentuk simpati, melainkan sebuah investasi profesional karena ia melihat potensi besar dalam cara Anin menganalisis masalah pada pertemuan mereka sebelumnya. Anin menatap lembaran kontrak itu dengan perasaan yang bercampur aduk, antara keraguan akan kemampuannya yang sudah lama tidak diasah dan kebutuhan mendesak untuk memiliki pijakan finansial yang mandiri. Ia menyadari bahwa jika ia menerima posisi ini, ia akan menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, yang berarti ia memberikan ruang lebih luas bagi Chandra dan Bianca untuk terus bersandiwara. Namun, Rian meyakinkannya bahwa memiliki kesibukan yang berarti adalah cara terbaik untuk tetap waras di tengah badai kehidupan yang sedang melanda. Dengan jemari yang kini sudah tidak lagi gemetar, Anin menandatangani dokumen tersebut, merasakan sebuah pergeseran identitas dari seorang istri yang terabaikan menjadi seorang wanita karir yang memiliki tujuan baru. Saat ia meninggalkan gedung pencakar langit itu, angin sore terasa lebih menyegarkan di kulitnya. Ia kini tidak lagi hanya menunggu suaminya pulang dengan kecemasan, melainkan membawa pulang sebuah rahasia besar tentang masa depannya sendiri yang jauh lebih cerah dan berdaya dibandingkan bayang-bayang pengkhianatan di rumahnya. Langkah mantap Anin saat keluar dari gedung perkantoran milik Rian seolah membawa energi baru yang membuatnya mampu bersikap sangat tenang saat tiba di rumah. Bahkan ketika ia melihat kesibukan luar biasa untuk merayakan ulang tahun Bianca. Chandra telah menyulap taman belakang menjadi area pesta kebun yang sangat intim, lengkap dengan lampu-lampu gantung kecil dan dekorasi bunga lili putih yang merupakan favorit adiknya. Anin masuk ke rumah dengan senyum yang dipaksakan, menyapa keduanya seolah tidak terjadi apa-apa, sambil membawa sebuah kado besar yang telah ia siapkan sebagai bagian dari sandiwara penutupnya. Namun, saat acara dimulai dan tawari yang Bianca memenuhi udara malam, Anin sengaja memisahkan diri ke dapur untuk mengambil tambahan minuman, memberikan kesempatan bagi dua orang itu untuk merasa tidak diawasi. Melalui celah jendela dapur yang sedikit terbuka, Anin menyaksikan pemandangan yang membuat dadanya terasa sesak, namun semakin membulatkan tekadnya. Di tengah keremangan taman, Chandra menarik Bianca ke sudut yang lebih gelap, lalu menyandarkan kepalanya di bahu adiknya dengan penuh keintiman yang menyakitkan. Mereka tidak menyadari bahwa Anin sedang merekam setiap gerak-gerik itu menggunakan ponselnya dari balik tirai. Suara bisikan Chandra yang menjanjikan masa depan yang lebih bahagia bersama Bianca terdengar jelas melalui bantuan pengeras suara kecil yang terhubung ke perangkat pemantau yang Anin pasang sebelumnya. Setiap kata manis yang keluar dari mulut suaminya terasa seperti belati yang mengiris sisa-sisa rasa kasih sayangnya. Namun ia menahan diri agar tidak keluar dan berteriak. Ia harus tetap mengikuti alur permainannya sampai seluruh aset dan persiapan karirnya bersama Rian benar-benar aman. Malam itu, di tengah kemeriahan yang palsu, Anin berdiri di tengah dapur yang sunyi, menyadari bahwa ulang tahun Bianca bukan hanya sekedar perayaan bertambahnya usia, melainkan menjadi saksi bisu berakhirnya kesetiaan yang selama ini ia perjuangkan sendirian. Keheningan di dalam dapur itu menjadi saksi bisu atas perubahan besar dalam jiwa Anin, yang kini tidak lagi membiarkan emosi menguasai logikanya setelah menyaksikan keintiman palsu di taman belakang. Ia melangkah kembali ke kamarnya dengan ketenangan yang menakutkan,
lalu mulai menyusun strategi matang untuk mengamankan seluruh haknya sebelum badai benar-benar pecah. Di bawah sinar lampu meja yang redup, ia membuka laptop dan mulai memindahkan semua bukti rekaman serta foto-foto dari Kandar Kilat ke dalam folder rahasia yang terenkripsi. Sambil sesekali melirik ke arah pintu yang masih tertutup rapat, Anin menghubungi pengacara terpercaya keluarganya untuk berkonsultasi mengenai pemisahan aset dan status kepemilikan rumah yang sebenarnya merupakan warisan dari orang tua mereka. Ia menyadari bahwa selama ini Chandra telah perlahan-lahan mencoba menguasai sebagian besar investasi pribadinya. Dan kini saatnya ia menarik kembali semua kendali itu tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Keesokan paginya, Anin mulai menjalankan rutinitas barunya di perusahaan Rian dengan dedikasi yang luar biasa, menggunakan setiap jam kerjanya untuk membangun jaringan relasi yang lebih luas dan kokoh. Ia belajar untuk bersikap profesional di kantong sambil tetap mempertahankan topeng sebagai istri yang penurut saat berada di depan Chandra dan Bianca. Setiap kali Chandra beralasan ada keperluan mendadak untuk menemani Bianca pergi, Anin hanya memberikan anggukan kecil dan senyum yang sulit diartikan. Sebuah sikap yang mulai membuat suaminya merasa sedikit rusik, namun tidak mampu menemukan celah kesalahan. Di balik layar, Anin telah mengatur agar sebagian besar dana simpanannya dialihkan ke dalam proyek baru yang ia kelola bersama Rian, memastikan bahwa ketika saatnya tiba, ia akan memiliki kemandirian finansial yang mutlak. Persiapan ini dilakukan dengan sangat rapi dan tanpa celah, karena ia ingin saat perpisahan itu terjadi, ia tidak hanya pergi membawa luka, melainkan membawa kemenangan atas hidupnya sendiri yang selama ini sempat terabaikan demi kebahagiaan orang-orang yang mengkhianatinya. Persiapan yang begitu rapi dan tanpa celah itu perlahan mulai mengubah aura Anin, menciptakan sebuah jarak yang tak kasat mata, namun sangat terasa bagi siapapun yang berada di dekatnya. Chandra, yang terbiasa melihat istrinya selalu menunggu dengan penuh perhatian, kini mulai merasa terusik oleh kemandirian baru yang ditunjukkan wanita itu. Anin tidak lagi bertanya kapan suaminya akan pulang atau menanti di meja makan dengan wajah cemas. Sebaliknya, ia seringkali pulang lebih lambat dengan pakaian kerja yang masih rapi dan binar kepercayaan diri yang asing di mata Chandra. Ketegangan yang senyap mulai merayap di koridor rumah mereka, terutama saat Bianca mencoba mencari perhatian dengan keluhan-keluhan manja yang biasanya selalu ditanggapi Anin dengan penuh kasih. Kini, Anin hanya memberikan respon singkat dan tatapan datar yang membuat adiknya itu merasa seperti sedang berhadapan dengan tembok es yang kokoh. Retakan dalam sandiwara mereka semakin nyata ketika suatu malam, Chandra tanpa sengaja melihat Anin sedang berbicara lewat telepon dengan nada yang sangat akrab, namun sangat otoriter mengenai sebuah proyek besar. Rasa penasaran yang bercampur dengan kecemburuan mulai menggerogoti ego Chandra, membuatnya merasa kehilangan kendali atas istrinya yang selama ini dianggap sebagai pendukung pasif. Sementara itu, Bianca mulai merasa terancam karena Anin tidak lagi memberikan akses mudah terhadap fasilitas rumah dan mulai mempertanyakan pengeluaran kartu kredit tambahan yang digunakan adiknya secara semena-mena. Suasana sarapan pagi yang biasanya penuh basa-basi berubah menjadi medan perang dingin, di mana setiap kata yang terucap memiliki makna ganda yang tajam. Anin menikmati setiap detik kegelisahan yang menyelimuti wajah mereka, menyadari bahwa kekuatan yang ia bangun bersama Rian di luar sana telah memberikan perisai yang cukup kuat untuk menghadapi keruntuhan moral yang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Ia tahu bahwa sebentar lagi, topeng kesetiaan yang mereka kenakan akan hancur sepenuhnya di bawah tekanan kecurigaan mereka sendiri. Tekanan kecurigaan yang menyelimuti wajah mereka akhirnya mencapai titik jenuh ketika Chandra, yang merasa martabatnya terancam oleh kemandirian Anin, memutuskan untuk mengakhiri sandiwara ini dengan cara yang paling pengecut. Di suatu sore yang mendung, pria itu menunggu Anin di ruang tamu dengan sebuah map coklat yang sudah disiapkan di atas meja kayu jati mereka. Saat Anin melangkah masuk dengan sapaan dingin yang sudah menjadi ciri khas barunya, Chandra langsung mengutarakan niatnya untuk berpisah dengan alasan bahwa hubungan mereka sudah tidak memiliki lagi kecocokan jiwa. Ia berbicara dengan nada yang dibuat sedemikian rupa agar terdengar seperti korban. Sementara Bianca berdiri di balik pilar lantai 2, mengintip dengan binar kemenangan yang sulit disembunyikan. Chandra tidak menyadari bahwa momen ini adalah tepat seperti yang telah diprediksi Anin dalam skenario perlawanannya. Anin tidak menunjukkan reaksi histeris. Ia justru meletakkan tas kerjanya dengan perlahan dan duduk di hadapan suaminya dengan punggung tegak yang memancarkan wibawa.
Tanpa sedikit pun keraguan, ia membuka map tersebut dan membacanya dengan teliti. Sementara Chandra terus mendesak agar proses ini diselesaikan secepat mungkin tanpa perlu melibatkan banyak keributan. Namun senyum tipis yang tersungging di bibir Anin membuat nyali Chandra tiba-tiba menciut. Anin kemudian mengeluarkan sebuah map lain yang jauh lebih tebal dari tasnya. Berisi dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa seluruh aset utama rumah dan perusahaan rintisan mereka telah beralih kembali ke bawah kendali hukum yang sah milik Anin. Ia memberitahu Chandra dengan suara rendah namun tajam bahwa ia sudah mengetahui segala pengkhianatan di balik punggungnya sejak lama. Chandra ternganga, menyadari bahwa wanita yang selama ini ia remehkan ternyata telah memasang jebakan yang begitu rapi, sehingga ia kini berada di posisi yang sama sekali tidak memiliki daya tawar apapun untuk melangkah keluar dengan kepala tegak. Posisi yang sama sekali tidak memiliki daya tawar itu membuat wajah Chandra memucat seketika. Namun Anin belum selesai memberikan kejutan yang akan menghancurkan seluruh benteng pertahanan mereka. Dengan tenang, Anin memanggil Bianca untuk turun dan bergabung di ruang tamu, menghentikan aksi adiknya yang sedari tadi hanya bersembunyi di balik pilar. Saat ketiganya kini duduk berhadapan, Anin menyalakan layar televisi besar di ruangan itu dan menghubungkannya dengan ponsel miliknya. Seketika, rangkaian video dan foto yang diambil di taman belakang serta butik mewah terpampang dengan sangat jelas, memenuhi ruangan dengan bukti-bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan. Suara bisikan janji-janji manis Chandra kepada Bianca menggema di ruang tamu yang mendadak terasa sangat sempit dan menyesakan bagi kedua pelaku tersebut. Bianca mulai terisak, mencoba mencari pembelaan dengan alasan perasaan yang tidak bisa dikendalikan, sementara Chandra hanya mampu menunduk dalam diam yang memuakkan. Anin menatap mereka bergantian, bukan dengan kebencian yang meledak-ledak, melainkan dengan rasa kasihan yang mendalam atas rendahnya moralitas mereka. Ia menegaskan bahwa rumah ini harus dikosongkan dalam waktu 24 jam, karena hak kepemilikannya telah sepenuhnya diamankan melalui proses hukum yang sah. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau permohonan ampun yang palsu. Anin telah menutup semua pintu hati dan logikanya untuk mereka. Di tengah isak tangis adiknya dan permintaan maaf suaminya yang terdengar sangat terlambat, Anin berdiri dengan anggun, mengambil koper kecil yang sudah ia siapkan di sudut ruangan. Ia memutuskan untuk menghabiskan malam di hotel sebelum memulai hidup barunya, meninggalkan mereka berdua dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Keberanian ini bukan hanya tentang membalas dendam, melainkan tentang melepaskan diri dari beban masa lalu yang selama ini telah merantai potensinya untuk bersinar. Potensi untuk bersinar itu seolah meredup sejenak, ketika Anin menutup pintu hotel yang sunyi, membiarkan keheningan malam menyelimuti dirinya yang kini benar-benar sendirian. Meskipun ia telah menang secara hukum dan harga diri, badai emosi yang selama ini ia bendung akhirnya pecah dalam kesunyian kamar yang asing itu. Bayang-bayang masa kecil bersama Bianca, dan janji-janji suci yang pernah diucapkan Chandra berputar di benaknya seperti film lama yang rusak, menciptakan rasa perih yang nyata di ulu hati. Namun, di tengah isak tangis yang mulai mereda, ponselnya bergetar menampilkan nama Rian di layar. Anin ragu sejenak sebelum mengangkatnya, namun suara bariton yang tenang di seberang sana memberikan kekuatan yang tidak ia duga sebelumnya. Rian tidak menanyakan detail kejadian yang menyakitkan itu. Ia hanya memastikan bahwa Anin memiliki tempat yang aman untuk beristirahat dan mengingatkannya bahwa besok ada rapat besar yang sangat membutuhkan pemikiran tajamnya. Dukungan yang diberikan Rian bukanlah berupa kata-kata puitis yang kosong, melainkan sebuah pengalihan fokus yang sangat efektif untuk menyelamatkan kewarasan Anin. Keesokan paginya, Rian menjemputnya di lobi hotel dengan segelas kopi hangat dan senyum tipis yang syarat akan pemahaman. Sepanjang perjalanan menuju kantor, Rian membahas strategi ekspansi perusahaan dengan sangat antusias, seolah ingin menunjukkan bahwa dunia luar tetap berputar, meskipun dunia pribadi Anin baru saja runtuh. Anin menyadari bahwa kehadiran pria ini adalah jangkar yang ia butuhkan agar tidak tenggelam dalam lubang nestapa. Di bawah bimbingan dan kepercayaan yang diberikan Rian, Anin mulai menyibukkan diri dengan jadwal yang padat, membangun koneksi baru dengan para petinggi industri yang sangat mengapresiasi kinerjanya. Setiap keberhasilan kecil di kantor menjadi obat bagi luka batinnya, perlahan-lahan menggantikan rasa sakit dengan kebanggaan atas kemampuannya sendiri. Anin kini tidak lagi meratapi apa yang telah hilang, melainkan mulai mensyukuri kebebasan yang ia peroleh untuk merancang takdir baru yang jauh lebih bermartabat.
Takdir baru yang jauh lebih bermartabat itu mulai terpancar nyata saat Anin melangkah masuk ke dalam ruang aula hotel berbintang untuk menghadiri gala penghargaan pengusaha muda paling inspiratif tahun ini. Mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan dan bersahaja, ia menjadi pusat perhatian bukan karena status pernikahannya, melainkan karena pencapaian luar biasa dalam memimpin proyek transformasi kawasan terpadu yang kini sukses besar. Setahun telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu, dan transformasi Anin telah menjadi buah bibir di kalangan elit bisnis. Ia tidak lagi menundukkan kepala atau berbicara dengan nada ragu. Setiap kalimat yang keluar dari bibirnya mencerminkan kecerdasan dan otoritas seorang pemimpin yang telah melewati ujian api. Di sampingnya, Rian berdiri dengan bangga, memberikan ruang bagi Anin untuk bersinar tanpa merasa terancam oleh kesuksesan wanita itu. Sorot lampu kamera yang berkilauan seolah merayakan kebangkitan Anin dari abu pengkhianatan yang sempat mengubur impiannya. Namanya kini dikenal sebagai simbol ketangguhan bagi banyak wanita yang pernah berada di posisi serupa. Di tengah keriuhan tepuk tangan, Anin sempat melihat sekilas bayangan seseorang di kejauhan yang tampak ragu untuk mendekat. Ternyata itu adalah Chandra, yang kini terlihat jauh lebih tua dan kuyu dengan pakaian yang tidak lagi serapi dahulu. Mantan suaminya itu berdiri di antara kerumunan wartawan, menatap Anin dengan tatapan penuh kerinduan dan penyesalan yang mendalam. Kehidupan Chandra telah berubah drastis setelah kehilangan dukungan finansial dan relasi yang selama ini dibangun melalui keluarga Anin. Ia kini hanya bisa menyaksikan dari kejauhan bagaimana wanita yang dulu ia abaikan telah menjelma menjadi sosok yang tak terjangkau olehnya. Anin menarik napas dalam, merasakan kedamaian yang sesungguhnya, karena ia tidak lagi merasakan amarah, melainkan hanya rasa syukur atas perjalanan pahit yang justru membawanya ke puncak kebahagiaan ini. Rasa syukur atas perjalanan pahit itu menyelimuti batin Anin saat ia melangkah keluar dari aula. Namun langkahnya terhenti di lobi yang mulai sepi ketika sebuah suara yang sangat ia kenali memanggil namanya dengan nada gemetar. Chandra berdiri di sana, tampak sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Jasnya terlihat kusam dan guratan kelelahan tercetak jelas di wajahnya yang kini tampak tirus. Pria itu mendekat dengan ragu, mencoba merangkai kata-kata permohonan maaf yang terdengar sangat kikuk di telinga Anin. Ia bercerita tentang betapa hancurnya hubungannya dengan Bianca yang kini saling menyalahkan atas kemiskinan dan isolasi sosial yang mereka alami. Chandra memohon kesempatan kedua, berdalih bahwa ia baru menyadari bahwa Anin adalah satu-satunya wanita yang tulus mencintainya tanpa melihat status atau harta. Anin mendengarkan setiap keluhan itu dengan ekspresi tenang, tanpa sedikit pun binar kemarahan atau dendam yang tersisa di matanya. Ia melihat pria di hadapannya bukan lagi sebagai sosok yang dulu ia puja, melainkan sebagai orang asing yang sedang menuai badai dari benih yang ia tanam sendiri. Anin menjelaskan dengan suara yang sangat stabil bahwa masa lalu telah ia tutup rapat sebagai pelajaran berharga, dan kehadirannya di puncak karir saat ini adalah bukti bahwa ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun, terutama dari orang yang telah merusak kepercayaannya. Di tengah pembicaraan itu, Rian datang menghampiri mereka, memberikan dukungan melalui kehadirannya yang protektif, namun tetap sopan. Chandra tertunduk lesu saat melihat perbedaan yang sangat mencolok antara dirinya dengan pria yang kini berdiri di samping Anin. Ia menyadari bahwa permohonannya adalah kesia-siaan yang memalukan, karena Anin telah jauh melampaui batas yang bisa ia jangkau kembali. Malam itu, Anin meninggalkan lobi hotel tanpa menoleh ke belakang, membiarkan Chandra tenggelam dalam penyesalan yang akan menemaninya sepanjang sisa hidupnya. Penyesalan yang menemani sisa hidup Chandra seolah menjadi penutup bab yang kelam bagi Anin. Namun, masih ada satu benang merah yang harus ia putuskan agar hatinya benar-benar merdeka secara utuh. Keesokan harinya, Anin memutuskan untuk mengunjungi sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota, tempat yang dulu sering ia datangi bersama almarhum orang tuanya. Di sana ia telah mengatur pertemuan singkat dengan Bianca, yang kini hidup dalam kesederhanaan setelah semua fasilitas mewahnya ditarik kembali. Anin melihat adiknya duduk di bangku kayu panjang, dengan wajah yang kehilangan sinar kecantikannya yang dulu begitu ia banggakan.
Tidak ada lagi kata-kata tajam atau pembelaan diri yang keluar dari mulut Bianca. Yang ada hanyalah isak tangis tertahan saat melihat kakaknya berdiri dengan keanggunan yang tidak pernah luntur oleh badai. Anin menyerahkan sebuah amplop coklat berisi dokumen penyelesaian hak asuh atas beberapa aset keluarga yang tersisa, yang sengaja ia simpan untuk masa depan Bianca, agar adiknya tidak benar-benar terlunta-lunta di jalanan. Ia menegaskan bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab terakhirnya sebagai seorang kakak, bukan sebagai tanda bahwa hubungan mereka akan kembali seperti sedia kala. Dengan suara yang jernih namun penuh ketegasan, Anin menyatakan bahwa ia telah memaafkan segala luka yang pernah ditorehkan. Namun ia memilih untuk berjalan di jalur yang berbeda mulai saat ini. Ia memberikan kesempatan bagi Bianca untuk memulai hidup baru dari titik nol, sebagaimana ia dulu pernah dipaksa untuk bangkit dari kehancuran. Momen perpisahan itu terasa sangat melegakan bagi Anin, seolah sebuah beban berat yang selama ini menghimpit bahunya tiba-tiba terangkat ke udara. Ia keluar dari panti asuhan itu dengan perasaan yang jauh lebih ringan, menatap langit sore yang berwarna jingga dengan senyuman yang benar-benar tulus. Di ujung jalan, Rian sudah menunggu di samping mobilnya, menyambut Anin dengan tatapan penuh hormat atas keteguhan prinsipnya. Anin menyadari bahwa melepaskan bukan berarti kalah, melainkan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk menerima kebahagiaan yang jauh lebih besar dan berkualitas. Kualitas hidup yang jauh lebih besar dan berkualitas itu mulai ia rasakan saat menghabiskan waktu sore yang tenang di balkon kantor barunya, menatap cakrawala kota yang mulai dihiasi lampu-lampu jalan. Anin tidak lagi merasa perlu terburu-buru pulang karena ketakutan akan keheningan, sebab kini hatinya telah dipenuhi oleh kedamaian yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Rian berjalan mendekat, membawa 2 cangkir teh hangat dan sebuah map yang kali ini bukan berisi kontrak dinis, melainkan rencana ekspansi yayasan pendidikan yang ingin mereka bangun bersama. Dalam kebersamaan yang tenang itu, Anin menyadari bahwa hubungan yang sehat tidak lahir dari ketergantungan, melainkan dari 2 individu kuat yang saling menghargai ruang dan ambisi masing-masing. Percakapan mereka mengalir tentang impian-impian masa depan yang lebih bermakna, jauh dari sekedar mengejar materi atau pengakuan publik. Rian menunjukkan sisi lembutnya yang jarang diperlihatkan kepada dunia, mengakui bahwa ketegaran Anin selama setahun terakhir telah mengubah cara pandangnya tentang kekuatan seorang wanita. Tidak ada janji-janji manis yang berlebihan, hanya sebuah komitmen nyata untuk saling mendukung dalam setiap langkah kecil yang mereka ambil. Anin merasa sangat dihargai sebagai mitra sejajar, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dalam pernikahan sebelumnya yang penuh dengan dominasi dan manipulasi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anin berani membuka folder foto lama di ponselnya dan menghapus sisa-sisa kenangan yang masih tersimpan. Bukan karena benci, melainkan karena ia sudah tidak lagi membutuhkan pengingat akan masa lalu untuk mendefinisikan siapa dirinya saat ini. Ia merasa telah benar-benar lahir kembali sebagai sosok yang baru, yang lebih bijak dalam memilih siapa yang berhak berada di lingkaran terdekatnya. Bersama Rian, ia mulai merancang agenda hidup yang penuh dengan kegiatan positif, memastikan bahwa setiap detik yang ia lalui adalah bentuk perayaan atas keberhasilannya keluar dari labirin penderitaan yang panjang. Labirin penderitaan yang panjang itu kini terasa seperti sebuah ruang kelas besar, di mana Anin belajar tentang arti sejati dari harga diri dan kesabaran. Di tengah kesibukannya mengelola yayasan pendidikan yang baru saja diresmikan, ia sering duduk terdiam sejenak, merenungkan bagaimana rasa sakit yang dulu nyalis membuatnya menyerah, justru menjadi pupuk bagi pertumbuhan jiwanya. Ia mulai menuliskan pemikiran-pemikirannya dalam sebuah jurnal, bukan lagi untuk mencatat bukti kesalahan orang lain, melainkan untuk merangkum kebijaksanaan yang ia peroleh dari setiap ujian. Anin menyadari bahwa kepercayaan yang dikhianati oleh Chandra dan Bianca bukanlah cerminan dari kekurangannya, melainkan cerminan dari karakter mereka yang memang belum matang. Pelajaran terbesar yang ia petik adalah bahwa memaafkan tidak selalu berarti memberikan kesempatan kedua bagi pelakunya, melainkan memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk hidup tanpa beban dendam. Anin kini sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar pemberdayaan, di mana ia membagikan kisah tentang bagaimana mengubah kehancuran menjadi sebuah fondasi karir yang kokoh. Ia menekankan kepada audiensnya bahwa relasi yang sehat harus dibangun di atas kejujuran, bukan sekadar basa-basi atau kenyamanan semu yang menutupi kebusukan.
Dalam setiap bicaranya, ia selalu menyelipkan pesan bahwa kemandirian finansial dan emosional adalah perisai terbaik bagi siapapun untuk menghadapi ketidakpastian hidup. Rian sering terlihat di barisan belakang kursi penonton, memberikan tepuk tangan paling kencang dengan mata yang memancarkan kekaguman tulus. Kebahagiaan Anin saat ini tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang pria untuk melengkapinya, melainkan berasal dari rasa utuh yang ia temukan di dalam batinnya sendiri. Ia telah berhasil membuktikan bahwa kebahagiaan sejati adalah sebuah keputusan yang diambil setiap pagi, sebuah komitmen untuk terus melangkah maju tanpa membiarkan bayang-bayang kelam di belakangnya menghalangi cahaya masa depan yang sedang ia tuju dengan penuh keyakinan. Cahaya masa depan yang ia tuju dengan penuh keyakinan itu akhirnya memuncak pada sebuah senja yang keemasan di tepi dermaga, tempat Anin meresmikan proyek mercusuar yang menjadi simbol keberhasilan tertingginya. Di hadapan ratusan pasang mata, ia berdiri dengan anggun, bukan lagi sebagai wanita yang hancur karena dikhianati, melainkan sebagai sosok inspiratif yang mampu mengubah air mata menjadi karya nyata. Anin memberikan pidato penutup yang menggetarkan jiwa, menyatakan bahwa pengkhianatan terdalam sekalipun tidak akan mampu memadamkan cahaya seseorang jika ia memilih untuk terus berjalan maju. Ia berpesan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, asalkan mereka berani melepaskan apa yang merusak batinnya dan berani memperjuangkan harga dirinya di atas segalanya. Suasana menjadi sangat emosional ketika Anin turun dari podium dan disambut oleh Rian yang menatapnya dengan binar kebanggaan yang tak terlukiskan. Di tengah kerumunan itu, Anin sempat melihat dua sosok yang berdiri jauh di luar pagar pembatas. Chandra dan Bianca, yang tampak kuyu, hanya bisa memandang dari kejauhan kesuksesan yang seharusnya bisa mereka nikmati jika saja mereka memilih kesetiaan. Namun Anin tidak lagi merasa perlu menghampiri atau bahkan sekedar memberikan tatapan kemenangan. Bagi Anin, mengabaikan mereka sepenuhnya adalah bentuk pembalasan yang paling elegan. Ia telah memenangkan peperangan melawan rasa sakitnya sendiri, dan kini ia siap menyongsong babak baru yang penuh dengan kedamaian dan cinta yang sehat. Pesan moral dari perjalanan panjang ini bergema kuat, bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pelukan orang yang salah, melainkan dalam keberanian untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Anin membuktikan bahwa saat satu pintu kebahagiaan tertutup karena pengkhianatan, semesta akan membukakan pintu-pintu lain yang jauh lebih megah bagi mereka yang memiliki keteguhan hati. Cerita berakhir dengan Anin yang melangkah menjauh dari masa lalunya, menggandeng tangan Rian menuju cakrawala yang luas, meninggalkan segala luka di belakang sebagai pelajaran yang telah ia tuntaskan dengan nilai sempurna. Hidupnya kini adalah milik pribadinya secara utuh. Sebuah karya indah yang ia lukis sendiri dengan warna-warna kemandirian, kesuksesan, dan kebahagiaan yang abadi.